Kalau pembalap, pemburu diburu, akhirnya kecelakaan. Pada saat panggilan polisi, tiba-tiba kecelakaan. Itulah yang namanya pemburu yang sedang diburu. Setuju tidak? Kalau pembencinya Pak Jokowi itu disantet aja. Salah Pak Jokowi, maaflah Pak Jokowi. Walaupun saya ahli bisa salah. Polda Metro Jaya diharuskan membawa ijazah asli, ya kita bawa semuanya dari SD SMP. Pak Jokowi tidak akan cabut tuntutan. Ijazahnya sekarang lagi diuji di lapor hari ini. Ya, hari ini. Dr. Tifa Roy tidak bisa hadir. Katanya alasannya, ya innalillahi, katanya kakak kandungnya Dr. Tifa meninggal, itu temannya Dr. Roy Suryo. Jadi dua orang nggak bisa hadir. Rizal Padilla nggak bisa hadir gara-gara ketabrak motor, katanya. Innalillahi juga. Kami mohon kepada mediator agar dinyatakan tidak terjadi adanya suatu kesepakatan untuk damai. Jadi saya justru berharap agar perkara ini berlanjut. Kan qadarullah kecelakaan, ditabrak motor. Lampirkan, jadi Joshua melampirkan ijazah Rismon dan dikirim ke Yamaguchi untuk diklarifikasi apakah ini benar terbitan dari Yamaguchi. Dan ternyata Yamaguchi mengatakan Universitas Yamaguchi tidak pernah menerbitkannya. Salam hormat, Tomomi Tsumori, bagian akademik Fakultas Teknik Universitas Yamaguchi. Waduh, apakah ini maling teriak maling, teman-teman? Ya baik, hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Dan apa kabar pada kalian semua? Saya harap kalian semua sehat selalu, murah rezeki, panjang umur, dan dijauhkan dari segala mara bahaya. Amin amin ya robbal alamin. Kuasa hukum Pak Jokowi menolak kesepakatan damai karena memberi kesempatan penggugat untuk membuktikan. Oke. Jokowi juga serahkan ijazah SMA kuliah ke Bareskrim untuk diuji forensik. Nah, jadi iya ya kan. Jokowi sekarang sudah menyerahkan ijazah SMA, ijazah kuliahnya ya kan untuk diuji forensik. Pak Jokowi tidak takut untuk diuji ijazahnya ya kan oleh polisi gitu kan. Tapi bukan diuji oleh ahli-ahli forensik yang abal-abal gitu ya kan. Nggak mau, ogah lah ya kan untuk memperlihatkan ijazah aslinya Pak Jokowi ke mereka-mereka. Ya untuk apa ya kan? Dan soal Rizal Padilla yang katanya ya kan nggak dapat hadir, dipanggil oleh polisi, katanya ditabrak motor. Waduh, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Lucu ya kan? Dan Dr. Tifa nggak hadir, Roy Suryo katanya ada temennya yang meninggal gitu ya kan. Pokoknya banyak alasan lah ya. Di sini juga ada potongan video kalau siapa namanya si Rismon tiba-tiba memohon minta maaf kepada Pak Jokowi, ngaku salah. Tapi sudah terlanjur ya. Aduh, parah lah mereka-mereka ini ya kan guys. Pokoknya simak video ini guys sampai selesai. Banyak video yang aku rangkum di sini. Dan tanpa berlama-lama guys, langsung saja kita simak videonya. Ini dia. Kalau pembalap, pemburu diburu, akhirnya kecelakaan. Pada saat panggilan polisi, tiba-tiba kecelakaan. Itulah yang namanya pemburu yang sedang diburu. Pemburu yang sedang diburu. Tangkap Jokowi, maksudkan Jokowi, tangkap dia, penjarakan dia. Ketabrak motor pada saat panggilan polisi. Tangkap Jokowi, ya, ayo datang. Yang ingin kami sampaikan, yang pertama, kami tadi sudah mengkonfirmasi kepada penyidik Polda Metro Jaya bahwa klien kami belum bisa menghadiri panggilan untuk melakukan klarifikasi atas undangan yang disampaikan oleh Polda Metro Jaya Risret Kriminal Umum pada hari ini, dikarenakan qadarullah kecelakaan, ditabrak motor. Jadi ada panggilan qadarullah mau hadir tapi kecelakaan dan sampai hari ini sakit, ditabrak motor. Waduh. Kemarin malam. Ya, kemarin malam kecelakaan, ditabrak motor, sehingga kami ditunjuk untuk datang begitu. Itu yang pertama terkait ketidakhadiran klien kami yang bernama Rizal Padilla. Dan mana nih yang teriak-teriak lantang? Katanya ijazah Pak Jokowi 1 miliar % palsu. Mana nih kok nggak ada suaranya? Halo, para pendukungnya kemana nih? Kok nggak ada suaranya? Ternyata, ternyata ijazahnya sendiri pun nggak jelas.
Oh, Maling teriak rampok. maling teriak rampok. Salah. Pak Jokowi, maaflah Pak Jokowi. Walaupun saya ahli bisa salah. Polda Metro Jaya diharuskan membawa ijazah asli ya kita bawa. Semuanya dari SD, SMP, SMA. Terlambat sudah ya untuk meminta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai kawan-kawan pecinta Pak Jokowi dari Sabang sampai Merauke. Gimana untuk relawan Pak Jokowi, setuju tidak? Kalau pembencinya Pak Jokowi itu disantet aja. Termasuk Amin Rais, Egy Sujana, Dr. Tifa, Roy Suryo, Faisal Fadilah, terus Rismon, 6 orang itu. Setuju nggak kawan-kawan relawan Jokowi ini dari Sabang sampai Merauke? Kalau setuju, Gimana guys? komen di bawah ini ya. Aduh, Saya akan menggalang dana untuk menyantet 6 orang itu. aduh. Kalau 6 orang itu sudah disantet, insya Allah akan aman negara Republik Indonesia ini. Saya nggak bikin gaduh. Ayo kawan-kawan, kalau setuju komen ya di bawah ya. Setelah membuat gaduh, setelah tuduhanmu nggak nyata bahwa Pak Jokowi itu masih punya ijazah asli, sekarang sudah muncul ijazah aslinya itu dikeluarkan, ditunjukkan di mata orang-orang itu, enak kali kamu mau minta maaf. Apalagi itu yang pakai topi putih itu samping Roy Suryo itu, wah itu wajib dibenam habis itu 2 orang itu, benam aja itu. Jadi saya minta kepada Bapak Jokowi dan kuasa hukum Pak Jokowi, benamkan orang 2 yang itu, Roy Suryo sama yang pakai kopiah putih itu, wajib dibenam sampai habis. Enak kali dia minta maaf setelah terbukti. Mulutnya dulu apa tuh muncungnya, ngoceh-ngocehnya, sekarang aja minta maaf. Pengkhianat, iblis. Mediasi kami kalau menolak bukan mediasi, kami tetap memenuhi karena itu bagian dari hukum acara sesuai dengan Perma nomor 1 tahun 2016. Akan tetapi dalam mediasi tersebut kami mohon kepada mediator agar dinyatakan tidak terjadi adanya suatu kesepakatan untuk damai. Wow, nggak mau damai ya? Berharap agar perkara ini berlanjut, ya, berlanjut apapun konsekuensinya, karena sesuai dengan posita gugatan penggugat, dia akan membuktikan bahwa ijazah Pak Jokowi adalah palsu. Justru saya ingin mengetahui ijazah palsunya yang dengan Pak Jokowi itu yang mana, berarti kan penggugat yang tahu. Ya. Karena tergugat tidak pernah menggunakan. Nggak usah damai Pak ya. Sudah tepat apabila kami justru memberi kesempatan kepada penggugat untuk membuktikan tentang ijazah palsu yang digunakan Pak Jokowi itu yang mana. Saya ingin tahu. Sebab kalau perkara ini tidak berproses ya dalam pemeriksaan oleh majelis hakim pemeriksa perkara, justru isu-isu ya tentang ijazah palsu itu nanti justru akan selalu menjadi bola liar. Dan ini benar-benar klien saya Pak Jokowi merasa terserang, ya, merasa diserang atas kehormatan, nama baiknya, harkat dan martabatnya. Dan kemarin sudah saya sampaikan apa yang dilakukan oleh penggugat ini adalah merupakan suatu tuntutan yang bersifat inkonstitusional, ya, melanggar konstitusi, termasuk melanggar HAM. Lebih kurang seperti itu. Terima kasih. Rizal Fadilah ditabrak motor, Dokter Tifa berduka, Roy melayat ke rumah duka saudara Dokter Tifa. Kita membenci sifatnya Roy Suryo yang seperti binatang itu. Wow. Sifat Roy Suryo seperti binatang. Roy Suryo di demo nih. Waduh dipukuli fotonya ya kan. Dibakar, Bos. Aduh, dibakar foto Roy Suryo. Bentuk kemurkaan masyarakat Indonesia, masyarakat Malang Raya terhadap Roy Suryo. Ini orang yang bikin rusuh Roy Suryo perusuh negara. Betul banget. Odis. Bakar Roy Suryo,
bakar Roy Suryo sekarang juga. Bakar, bakar, bakar Roy Suryo, bakar Roy Suryo sekarang juga. Bakar, Memang ini dalam bakar Roy rusuhnya Suryo, gaduhnya bakar di Indonesia Roy Suryo. sekarang juga. Ini baru aksi yang keren teman-teman ya. Kemarin mahasiswa Pak Jokowi tidak akan cabut tuntutan. Ijazahnya sekarang lagi diuji di lapor hari ini. Ya, hari ini. Dokter Tipa Roy tidak bisa hadir. Katanya alasannya ya innalillahi, katanya kakak kandungnya Dokter Tipa meninggal, itu temannya Roy Suryo. Jadi dua orang nggak bisa hadir. Rizal Padilla nggak bisa hadir gara-gara ketabrak motor katanya. Innalillahi juga. Rismon mau diinnalillahi nggak? UGM sudah menyatakan ini sah, sebetulnya sudah selesai kok. Mau apa lagi yang dicari gitu loh, iya kan? Sampai ini fotonya begini. Saya kemarin juga jujur terbawa juga, hanyut juga, ya hanyut. Karena kan saya jujur, saya juga memang bekas pendukung beliau dari 2014, 2019 saya pendukung beliau. Ya. Saya yang pertama saya pernah perhatikan itu berkaitan dengan kok ada meterai ya gitu ya di ijazah itu ya. Ya karena hasutan mereka ini kan ya. Terus kemudian kok iya ya kok nggak ada nomor ininya, nomor apa register di samping itu dan lain sebagainya gitu kan. Nah, terus kemudian juga berkaitan foto ya kan. Kok pakai kacamata ya? Ada 3 persoalan itu. Sebetulnya dalam tulisan saya udah saya jelasin. Sederhana untuk membuktikan bahwa benar dan tidaknya ijazah kepesertaan Pak Jokowi sebagai mahasiswa dan alumni UGM, yaitu dari UGM sendiri kok. Kalau udah UGM mengatakan seperti itu selesai, nggak perlu lagi di forensik segala macam, ya kan? Berarti orang yang menyatakan bahwa itu ijazahnya benar dikeluarkan UGM, berarti nggak dipercaya juga dong. Nah terus mau sampai kapan kalau seandainya ini terus narasinya dipanjang-panjangkan? Menurut saya jadi nggak benar gitu kan. Makanya saya juga usul nih kepada penyidik, kalau bisa Roy Suryo punya apa pada waktu dia menarasikan Pak Jokowi itu ijazahnya nggak benar? Punya apa dia? Jangan-jangan dia pakai dokumen palsu, ya kan? Kalau dia menggunakan dokumen palsu, saya minta kepada penyidik lakukan penyelidikan itu dengan menggunakan pasal yang berbeda. Karena di dalam hukum acara itu dimungkinkan, ya, polisi membuat laporan tipe A. Ya, artinya polisi menemukan ada dugaan tindak pidana lain, polisi bisa melakukan penyidikan. Di Dan luar itu lebih berat loh tambahan hukumannya. dari yang dituntut dimintakan oleh tim pengacaranya Pak Jokowi gitu ya, di luar itu gitu. Di luar itu. Itu kewenangan penyidik, itu boleh kok. Penyidik boleh melakukan itu. Jadi itu ada dalam Kapolri itu kalau nggak salah ya. Jadi polisi boleh melakukan itu. Ya kan, makanya saya dibilang jangan berikan kesempatan menunjukkan ijazahnya Pak Jokowi. Tunjukkan Roy Suryo dan kawan-kawan punya apa. Kalau dia nggak punya apa-apa, polisi bikin laporan polisi dari situ. Biar diperberat karena orang ini jahat sekali saya lihat kok. Kan, jadi Joshua melampirkan ijazah Rismon dan dikirim ke Yamaguchi untuk diklarifikasi apakah ini benar terbitan dari Yamaguchi. Dan ternyata Yamaguchi mengatakan Universitas Yamaguchi tidak pernah menerbitkannya. Salam hormat, Tomomi Tsumori, bagian akademik Fakultas Teknik Universitas Yamaguchi. Waduh, apakah ini maling teriak maling teman-teman? Waduh, ternyata kebenaran IS yang beberapa diantaranya merupakan lulusan PhD Tulen dari Jepang dan menunggu konfirmasi seminggu lebih karena adanya liburan Golden Week di Jepang. Akhirnya pagi ini kami mendapatkan email konfirmasi secara official melalui Academic Affairs Section Faculty of Engineering Yamaguchi University yang menyatakan bahwa ijazah si pakar gadungan ternyata palsu atau tidak pernah dikeluarkan oleh pihak kampus tersebut. Ijazah yang pernah disubmit si pakar gadungan di instansinya ternyata hasil editan. Ada beberapa typo yang tidak mungkin ditemukan di ijazah asli, apalagi ijazah kampus Jepang. Dan ini email hasil translate
dari email Yamaguchi teman-teman ya, yang dikirimkan ke Joshua MC Nambela. Kepada Universitas Gajah Mada, kepada Bapak Joshua MC Nambela, saya Tomomi Sumori dari bagian akademik Fakultas Teknik Universitas Yamaguchi. Mohon maaf atas keterlambatan balasan ini. Terkait dengan ijazah yang Anda lampirkan, jadi Joshua melampirkan ijazah Rismon dan dikirim ke Yamaguchi untuk diklarifikasi apakah ini benar terbitan dari Yamaguchi. Dan ternyata Yamaguchi mengatakan Universitas Yamaguchi tidak pernah menerbitkannya. Salam hormat, Tomomi Sumori, bagian akademik Fakultas Teknik Universitas Yamaguchi. Maling ya. Waduh, apakah ini maling teriak maling teman-teman? Waduh, ternyata kebenaran. Jadi guys, ya ijazah Rismon ternyata diduga palsu juga nih guys ya. Ternyata maling teriak maling ya guys. Waduh, nuduh Pak Jokowi ijazahnya palsu. Ternyata ijazah Rismon lah yang palsu. Aduh, udahlah semakin terang benderang lah ya. Pokoknya kebenaran itu pasti menemukan jalannya sendiri ya kan guys. Setelah ya Pak Jokowi, kalau kita lihat sekarang ini di media sosial, setelah Pak Jokowi melaporkan mereka ya kan, melaporkan tentang penuduhan mereka tentang ijazah palsu Pak Jokowi. Nah, sekarang kita sudah melihat ya sepi gitu ya kan. Para ya pembela-pembela yang sebelum Pak Jokowi melaporkan kan banyak sekali. Refli Harun bersuara, Rocky Gerung bersuara. Tapi sekarang nggak ada ya yang membela mereka. Mungkin kemungkinan besar mereka ini takut kecipratan juga, takut ikut dilaporkan juga ya kan guys. Ya aku nggak tahu. Dan ya setelah dilaporkan, kalian tahu sendiri, Rizal Padilla bikin alasan ketabrak motor ya kan. Terus Roy Suryo pergi layatan. Terus si Tifu katanya apa saudaranya meninggoy. Aduh, ada aja ya kan. Nggak tahulah nanti si Egy Sujana katanya ditabrak kereta kayaknya, nggak tahulah ditabrak apa ya, kereta api. Alasannya. Udahlah semakin mengerucut ya, sekarang ini kebenaran sudah terlihat jelas ya. Ya kalau kita sih mendukung Pak Jokowi sudah yakin semenjak apa UGM menyatakan sikap kalau benar Pak Jokowi itu sudah berkuliah di UGM, udah selesai masalah ya kan. Tapi mereka ini nggak mau tahu ya kan, karena ada kepentingan sendiri dan tetap mengejar ijazahnya Pak Jokowi. Dan akhirnya tak lama lagi dan sebentar lagi kita akan lihat mereka ini para pembenci Pak Jokowi akan sama-sama memakai baju orange. Ya pesan saya untuk Roy Suryo ya, Egy Sujana, Dr. Tifa, siapa namanya Rika, siapa namanya satu lagi yang perempuan itu ya kan, dan Rismon, baik tetap di rumah, jangan keluar kemana-mana, nikmati berkumpul sama keluarga, makan yang enak-enak, gak usah kemana-mana. Kalau mau liburan boleh ya sekali-sekala, karena nggak lama lagi kalian bakalan dibui dan sudah kalian gak bisa tidur sama istri kalian, anak keluarga kalian. Dan begitu juga Tifa, kalian nggak bisa tidur sama suami kan. Aduh, udahlah ya kan. Baik, nikmati masa-masa yang sedikit ini. Karena tidak lama lagi kalian masuk penjara. Itu aja. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.